Shalom saudara-saudara, sesama murid-murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua selalu berpegang teguh pada iman pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sebentar lagi kita akan masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Bapa yang penuh kasih dan bijaksana, di hadapan-Mu kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Saat ini kami membuka hati dan telinga kami untuk menerima kata-kata-Mu. Kami memohon agar diberikan hikmat, pengertian, dan kepekaan rohani saat mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat memusatkan perhatian sepenuhnya pada apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Allah yang Maha Penyembuh dan Pemberi penghiburan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit dan menghadapi masalah hidup yang berat. Engkau adalah sumber kehidupan dan kuasa yang tak terbatas, dan kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa yang kami panjatkan. Tuhan, kami memohon kepadamu untuk mencurahkan kuasa-Mu yang menyembuhkan setiap orang yang sedang sakit. Sembuhkanlah dan pulihkanlah sepenuhnya dari segala penyakit dan penderitaan yang dialami. Engkau adalah Bapa yang penyayang, dan kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang baik untuk hidup kami. Selain itu, ya Bapa, kami memohon kepadamu untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada saudara-saudara yang menghadapi masalah hidup yang berat. Engkau adalah Allah yang setia dan hadir di tengah-tengah kesulitan kami. Tolonglah kami untuk menemukan ketenangan dan kepastian dalam diri-Mu, meskipun segala sesuatu terasa gelap dan sulit. Kuatkanlah iman kami di dalam-Mu, dan berikanlah ketabahan untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Bimbinglah kami melalui jalan yang benar, dan tunjukkanlah jalan keluar dari setiap masalah yang kami hadapi. Biarlah kasih-Mu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini, terkadang kita mengalami rintangan-rintangan yang menghalangi kita dengan sesuatu yang ingin kita terima. Rintangan itu bisa berupa orang yang menghalangi kita untuk menerima promosi kenaikan jabatan dalam pekerjaan kita, bank yang menolak permintaan kredit rumah, dan lain sebagainya. Dalam renungan firman Tuhan malam ini, kita akan belajar dari kisah Yosua dan tembok Yeriko mengenai beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan saat kita menghadapi rintangan serupa tembok di depan kita. Hal yang pertama adalah setiap orang pasti menghadapi rintangan. Yosua 6 ayat 1 dikatakan, "Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Tidak ada seorang pun yang mengalami segala sesuatu berjalan lancar di dalam hidupnya tanpa rintangan apapun. Setiap orang pasti pernah mengalami rintangan, sedang mengalami rintangan, atau akan mengalami rintangan. Saat Yosua memasuki tanah Kanaan, ia juga mengalami rintangan dalam menaklukkan kota Yeriko, karena kota itu telah menutup pintu gerbangnya rapat-rapat, bahkan sampai tidak ada orang yang keluar masuk melaluinya. Hal yang kedua adalah Tuhan bekerja di balik tembok. Yosua 2 ayat 8-11 berkata, "Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, 'Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu.
Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Sebelum bangsa Israel menyerang kota Yeriko, mereka mengirimkan 2 orang pengintai ke kota itu. Rahab, seorang pelacur, memberitahukan kepada mereka bahwa penduduk kota itu telah mengalami kegentaran saat mendengar bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Di balik setiap tembok rintangan yang ada di depan kita, tangan Tuhan bekerja mempersiapkan sesuatu bagi kita. Kita mungkin tidak dapat melihatnya, akan tetapi kita harus percaya bahwa begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, sehingga Ia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Ia telah mempersiapkan kondisi sedemikian rupa, sehingga ketika kita menerobos rintangan itu, segala sesuatunya bekerja sama untuk kebaikan kita. Hal yang ketiga adalah persiapan rohani. Di dalam Yosua 5 ayat 2-5 berkata, "Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya." Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyunat semua laki-laki bangsa Israel generasi baru yang belum disunat, karena sunat adalah sebuah tanda perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan. Diperlukan persiapan rohani untuk bisa menghadapi rintangan yang ada di depan mata. Kita harus menunjukkan hati dan telinga kita kepada Tuhan untuk mendengarkan dan melakukan dengan taat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dengan demikian, seluruh perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Hal yang keempat adalah Tuhan akan mengirim orang yang menguatkan kita. Yosua 5 ayat 13-15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Sebelum Yosua menyerang kota Yeriko, ia bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan, dan pertemuan itu memberikan kekuatan kepada Yosua. Di dalam situasi menghadapi rintangan, biasanya Tuhan mengirimkan orang-orang yang akan menguatkan kita. Tuhan tahu bahwa saat menghadapi sesuatu yang besar, seringkali kita membutuhkan penguatan dari orang lain. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini.
Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas renungan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau telah membuka mata kami dan menyentuh hati kami melalui firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah memperkuat iman kami dan mengajarkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, dengan rendah hati kami mengakui bahwa tanpa anugerah-Mu, kami tidak akan mampu memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih atas Roh-Mu yang bekerja dalam hidup kami, membuka pikiran dan hati kami agar dapat mengerti dan mengaplikasikan ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, saat ini kami sedang bersiap untuk memasuki waktu istirahat malam. Kami datang kepadamu dengan hati yang tulus dan penuh syukur. Terima kasih atas semua berkat yang Engkau limpahkan kepada kami selama hari ini. Terima kasih atas kesehatan dan keamanan yang telah Engkau berikan, dan kami mengakui bahwa segala yang kami miliki berasal dari-Mu, dan kami berterima kasih atas kasih-Mu yang tiada henti-hentinya. Bapa, tolong jagai dan lindungi kami selama kami tidur malam ini. Luputkanlah kami dari segala bahaya, penyakit, dan gangguan. Berikanlah kami istirahat yang nyenyak, sehingga kami dapat bangun esok hari dengan segar dan bertenaga untuk melayani-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau mendoakan bangsa Indonesia, tanah air yang kami cintai. Kami memohon berkat-Mu yang melimpah untuk bangsa ini. Ya Bapa, Engkau adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatunya. Kami memohon agar Engkau melindungi dan menjaga Indonesia dari segala bencana alam, konflik sosial, dan ancaman keamanan. Berikanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa ini, agar mereka dapat memimpin dengan adil, bijaksana, dan tulus dalam melayani rakyat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.